Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Rama Karunia Trisandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, apa sih rekonsiliasi bank itu? Yuk simak video berikut ini. Nah, yang pertama, rekonsiliasi bank itu merupakan mencocokkan saldo kas bank atau biasa yang dicatat oleh bank dengan saldo kas perusahaan yang dicatat oleh staf akuntansi. Terdapat juga jenis dan tujuan rekonsiliasi bank. Yang pertama, terdapat rekonsiliasi dua kolom. Nah, tujuannya yaitu mencari saldo yang tepat atau benar. Lalu yang kedua, terdapat rekonsiliasi empat kolom. Tujuan dari rekonsiliasi empat kolom yaitu mencari saldo awal, penerimaan satu periode, serta pengeluaran satu periode, dan saldo akhir yang sesuai dengan catatan perusahaan. Nah, yang ketiga terdapat rekonsiliasi 8 kolom. Tujuan dari rekonsiliasi 8 kolom ini yaitu mencari saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir yang tepat atau benar. Nah, catatannya di sini adalah rekonsiliasi dua kolom pada umumnya dibuat oleh perusahaan. Sedangkan rekonsiliasi 4 dan 8 kolom dibuat oleh akuntan pemeriksa atau biasa disebut dengan auditor. Nah, namun di sini juga terdapat istilah yang berkaitan dengan rekonsiliasi bank. Yang pertama, terdapat outstanding check. Apa sih outstanding check itu? Outstanding check merupakan cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan terhadap pihak ketiga, namun belum dikeluarkan oleh bank dan belum dimasukkan ke dalam catatan. Hal ini dikarenakan pihak ketiga belum mencairkan cek tersebut sehingga belum tercatat oleh bank. Yang kedua, terdapat not sufficient fund atau biasa disebut NFS check yang dikenal dengan bahasa cek kosong. Nah, di sini cek kosong merupakan cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak diakui oleh bank. Dikarenakan dana yang terdapat pada rekening bank perusahaan tidak mencukupi. Yang ketiga, terdapat interest income, yakni bunga bank atau saldo rekening perusahaan atau biasa disebut dengan jasa giro. Nah, ada juga bank service charge. Apa sih bank service charge itu? Bank service charge yaitu biaya jasa bank atau biaya administrasi bank. Nah, lalu yang terakhir nih kawan-kawan, terdapat deposit in transit atau biasa dikenal dengan setoran dalam perjalanan. Nah, deposit in transit ini merupakan cek yang sudah diterima perusahaan, namun belum disetorkan ke bank. Adapun penyebab ketidakcocokan, yang pertama, perusahaan atau bank mungkin salah melakukan pencatatan. Lalu yang kedua, deposit in transit, setoran dalam perjalanan. Lalu yang ketiga, terdapat outstanding check. Yang dimaksud di sini adalah mungkin cek dalam perjalanan atau cek masih beredar. Yang keempat, terdapat biaya administrasi bank. Nah, di sini mungkin tertera di rekening koran. Yang kelima, ada pendapatan bunga. Yang keenam, mungkin cek tersebut kosong atau cek kosong. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang contoh kasusnya. Nah, terdapat contoh kasus pada PT Sanjaya tanggal 30 Juli memperlihatkan saldo kas sebesar Rp7.600 di pembukuannya. Sedangkan laporan Bank Mandiri pada bulan Juli memperlihatkan saldo akhir sebesar 7.800.
Pemeriksaan atas perbedaan saldo tersebut menemukan pos-pos rekonsiliasi sebagai berikut. Yang pertama nih, setoran yang dikirim pada tanggal 30 Juli senilai Rp200 belum muncul dalam rekening koran. Lalu yang kedua, terdapat cek-cek yang ditulis PT Sanjaya senilai Rp500 selama bulan Juli belum tercantum pada bank, pada laporan bank maksudnya. Lalu yang ketiga, terdapat bank mengurangi saldo PT Sanjaya untuk biaya administrasi bulan Juli sebesar Rp50 dan PT Sanjaya tersebut belum mencatatnya. Lalu yang keempat, jasa giro bank sebesar Rp100 pada bulan Juli belum dicatat PT Sanjaya. Kita lanjut ke nomor 5. Mungkin cek kosong atau saldo PT Sanjaya pada catatannya dikurangi sebesar Rp250. Yang keenam, terdapat kesalahan pencatatan. Nah, di sini yang dimaksud adalah selisih kesalahan pencatatan yang membuat saldo buku terlalu rendah harus ditambahkan pada saldo kas pembukuan PT Sanjaya, sehingga pencatatannya menjadi tepat. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Nah, terdapat rekonsiliasi bank pada PT Sanjaya. Yang pertama, saldo bank sebesar 7.800. Lalu yang kedua, setoran dalam perjalanan terdapat 200. Cek yang beredar sebesar 500. Lalu terdapat juga saldo kas sebesar 7.500. Nah, lalu ada saldo perusahaan juga. Di sini saldo perusahaan sebesar 7.600, pendapatan bunga 100, kesalahan catatan 100 dan 200, lalu totalnya mungkin bisa 7.800 kurangnya. Lalu beban administrasi, cek kosong, saldo kas. Nah, untuk cara rekonsiliasi, yang pertama, deposito dalam perjalanan atau bank belum mencatat deposito yang dikirim oleh perusahaan, sehingga perlu dicatat dan kas sebesar Rp200 harus ditambahkan ke rekening PT Sanjaya. Yang kedua, cek yang beredar karena bank belum mencatat penarikan sejumlah Rp500 oleh PT Sanjaya. Maka rekening PT Sanjaya harus dikurangkan sejumlah Rp500 pada catatan bank. Yang ketiga, terdapat beban administrasi. Perusahaan harus mengurangkan saldo kasnya untuk membayar biaya administrasi bank yang belum dicatat sebesar Rp50. Lalu yang keempat, jasa giro atau pendapatan bunga PT Sanjaya belum mencatat jasa giro bank sebesar Rp100, sehingga kas pada pencatatan PT Sanjaya ditambah Rp100. Lalu terdapat juga cek kosong atau saldo PT Sanjaya pada catatannya dikurangi sebesar Rp250. Lalu yang keenam, terdapat kesalahan pencatatan atau mungkin terdapat selisih kesalahan pencatatan yang membuat saldo buku terlalu rendah. Harus ditambahkan pada saldo kas pembukuan PT Sanjaya, sehingga pencatatannya menjadi tepat. Nah, itu tadi adalah pengertian dari rekonsiliasi, Pak. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, dan apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya, mohon maaf, harap dimaklumi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.